Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, orang tua kami yang kami muliakan, para ikhwan dan akhwat, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah itu adalah ucapan yang kalau kita lihat dari sisi jenis kalimatnya itu namanya kalimat nominal. Bukan kalimat verbal. Kalimat nominal itu yang tidak ada di dalamnya kata kerja. Hanya ada kata benda. Alhamdulillah itu artinya segala puji hanya milik Allah, tidak mengenal waktu dan pelaku. Allah tidak mengatakan ahmadullah begitu. Atau hamdan lillah, tidak begitu. Kalau itu kalimatnya itu namanya kalimat verbal yang ada kata kerjanya. Kalau ada kata kerja dalam bahasa Arab, itu terikat dengan pelaku dan waktu. Misalnya ahmadullah, itu artinya saya memuji Allah. Siapa yang memuji? Saya. Kapan itu? Ahmadu itu artinya sekarang. Atau akan datang. Kalau lalu belum menunjukkan itu. Tapi Allah katakan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Itu artinya ketika kita memuji Allah itu tidak mengenal waktu dan tempat. Jadi kapanpun dan dimanapun kita tetap memuji Allah. Tidak hanya dalam keadaan sehat, bahkan sakit pun kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Karena bagi orang muslim, sakit itu baik atau buruk? Baik. Musibah dalam bentuk bencana alam misalnya, kalau dia muslim, mukmin, itu baik atau buruk? Tetap baik. Walaupun zahirnya buruk pastinya ya. Karena tidak ada orang yang berharap supaya dia sakit, dapat musibah, dapat bencana, tidak. Tetapi kalau dia mukmin itu semuanya baik, nggak ada yang buruk. Itu yang membuat Rasulullah SAW kagum luar biasa ketika Allah mentakdirkan ada namanya syukur dan sabar. Jadi ketika kita mendapatkan kebaikan kita bersyukur. Kemudian kalau kita mendapatkan keburukan, tertimpa musibah, kita bersabar. Kedua-duanya itu akan merubah yang baik itu tetap menjadi baik, yang buruk itu akan berubah menjadi baik. Makanya dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, yang diriwayatkan Imam Muslim, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan, aku takjub kata Rasulullah, ya melihat perkara urusan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya baik. In asabathu sarra sabar. Kalau dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia in asabathu sarra syakar ya. Apabila dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia tertimpa musibah dia bersabar. Kemudian Rasul mengatakan walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak didapatkan, tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Jadi hari ini kita hadir tentu karena kita sehat. Tapi ada saudara-saudari kita yang mungkin ada niatan hadir, tidak bisa hadir. Mungkin karena ada halangan penyakit. Niat baiknya itu mau datang, terakhir karena dia sakit, tetap diberi pahala. Itulah luar biasa. Luar biasa. Kemudian kalau sakit itu pun bisa merubah ya dosa-dosa kita itu menjadi digugurkan, penghapusan dosa sehingga kita mengucapkan alhamdulillah. Maksudnya tetap mengucapkan alhamdulillah. Bukan karena kita bersyukur sakitnya bukan. Tapi kita
Bersyukur memuji Allah karena apanya itu? Karena ada hikmah yang terbesar di balik dari sakit itu maksudnya. Nah, maka di sini kita tetap bersyukur bagaimanapun kondisi kita, kapanpun dan dimanapun kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang beruntung, sukses dunia akhirat. Ciri-cirinya ada 4. Orang yang beruntung, sukses dunia akhirat, ciri-cirinya ada berapa? 4. Orang yang beruntung, sukses dunia akhirat, ciri-cirinya ada berapa? 4. Yang pertama, beriman. Yang kedua, beramal saleh. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa bentuknya taklim, dakwah, ngajak orang lain, begitu ya. Kemudian yang keempat, sabar. Nah, ini disarikan dalam surah Al-Asr tentunya kan. Allah mengatakan wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia. Itu ayat itu innal insana, kalau kita belajar bahasa Arab, alif lam itu menunjukkan istighraq, artinya menyeluruh. Semua manusia, pokoknya kalau dia statusnya manusia, rugi. Pasti rugi. Tapi ada pengecualian. Nah, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal salih. Yang ketiga, wa tawasau bil haqq, saling berwasiat untuk menegakkan kebenaran. Dalam bentuk apa? Ya mendakwahkannya, mengajari keluarga gitu kan. Atau lebih pasnya itu adalah dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah wa tawasau bis sabr, sabar. Nah, jadi iman, amal, dakwah dan sabar. Ini kalau kita belajar tauhid itu kan termasuk dari apa? Ya. Ajaran yang pokok. Ya kan? Ajaran yang pokok. Nah, iman itu kapan munculnya itu? Munculnya iman itu kalau ada ilmu. Makanya ada sebahagian ulama iman itu maksudnya belajar, menuntut ilmu agama. Karena dengan belajar agama, mempelajari Al-Quran dan hadis, betul-betul dipelajari agama ini, maka akan muncul apa? Iman. Gitu. Iman itu bertambah dengan ilmu. Jadi kalau kita hadir di majelis pengajian, kita mengikuti selalu kemana ada taklim, ada ceramah, ada kajian, kita menghadirinya. Kalau itu tidak menambah iman kita, berarti ada timbul pertanyaan di situ. Yang pertama, kita tanyakan diri kita, betul enggak niatnya itu karena Allah gitu, menuntut agama. Karena kalau memang betul niatnya seperti itu, insya Allah akan bertambah iman kita. Naik dia. Semakin yakin kepada agama, yakin gitu. Semakin semangat kita untuk berakidah, meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita, kemudian Muhammad itu Rasul kita, lalu agama kita satu-satunya yang benar itu adalah agama Islam. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang pertama tentu kita tanyalah muhasabatun nafsi, kita tanya diri kita, betul enggak kita ini belajarnya niatnya ini? Atau karena hanya ikut-ikutan doang? Atau takut nanti dibilang kok mau hadir gitu ya? Nah, gitu dia. Harus menumbuhkan apa? Iman, naik dia keyakinan itu. Nah, kalau tidak itu tadi kita mengintrospeksi diri. Atau yang kedua, apa masalahnya? Berarti pengajian itu yang bermasalah. Apa rupanya yang dibahas di situ? Kalau yang dibahas di situ syubhat-syubhat, kerancuan dalam beragama sehingga kita makin ragu dengan agama kita, tinggalkan majlis taklim yang seperti itu. Kalau ada majlis taklim, begitu kita hadir malah bingung kita kepada agama kita. Ini kayak mana ya? Pusing kita jadi apanya? Malah ragu gitu. Seperti di majlis-majlisnya orang-orang liberal, sekuler, orang orientalis, itu banyak syubhatnya. Sampai-sampai nanti ada ungkapan misalnya semua agama sama. Oh berarti nggak apa-apa dong kalau kita
tidak beragama Islam. Berarti boleh-boleh aja. Kebenaran itu jangan diakui mutlak hanya milik kita. Nah, begitu kan? Ungkapan-ungkapan itu pernah terdengar di telinga kita. Banyak jalan menuju Roma. Semua agama mencari Tuhan. Sama-sama tujuannya, caranya saja yang berbeda. Jadi jangan salahkan mereka. Begitu. Itu syubhat itu. Kacau itu. Yang seperti itu nanti kita bisa jadi apa nih? Menyeleneh pemikirannya. Ya, dan kalau kita di majelis pengajian kita di masjid-masjid kita, alhamdulillah ya tidak seperti itu. Tapi yang kita sedihkan itu ketika itu di forum-forum ilmiah dalam bentuk ya akademis, tapi di situ penuh dengan syubhat. Sedih kita. Yang seperti itu. Itu biasanya kita dapati kalau kita di perguruan tinggi yang memang arahnya kepada liberal, sekuler begitu. Sehingga nanti banyak sekali fatwa-fatwa yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya membolehkan beda nikah, ya beda agamanya gitu ya. Boleh. Kemudian merayakan ibadah agama lain, ikut serta di dalamnya. Kenapa bisa muncul itu? Karena syubhat di dalam pikiran itu. Banyak syubhatnya. Atau misalnya masalah Israel yang sekarang misalnya bermasalah. Misalnya jangan campurkan antara politik dengan olahraga. Itu ungkapan yang ya sebenarnya senjata juga buat mereka juga itu. Gitu. Seperti FIFA kan yang mengatakan jangan campurkan apa itu misalnya? Politik dengan olahraga. Jadi dibolehkan aja lah orang Israel bermain di Indonesia kan olahraga. Oke, kalau memang itu aturannya, kenapa Rusia di blacklist kan? Kemarin waktu Piala Dunia kan? Nah, itu kan sudah ganda dia kan? Nah, yang jelas seperti itu. Pokoknya kalau kita ikut pengajian, lalu pengajian itu menambah keyakinan kita kepada agama, itu bagus pengajian seperti itu. Hadiri itu. Dan asalnya memang seperti itu. Ya, asalnya seperti itu. Dan itu biasanya disesuaikan juga dengan kondisi jamaah. Artinya pengajian itu ya selevel lah dengan kondisi jamaah. Jangan terlalu tinggi yang sampai kita bingung juga gitu. Ya kan, kajiannya tinggi. Yang itu memang cocoknya bukan konsumsi orang awam, tapi memang orang-orang yang sudah tinggi pembahasannya. Misalnya kalau kita ke Madinah Al-Munawwarah, nah siapa yang sudah pernah ke Madinah Al-Munawwarah? Itu kan kalau kita di Masjid Nabawi, itu kan banyak halaqah itu kan. Itu banyak halaqah itu. Ada halaqah fikih, ada halaqah hadis, ada halaqah tafsir, ada halaqah adab dan segitu ya. Itu nggak akan mungkin kita memasuki semuanya itu. Karena apa? Ada levelnya. Tahun 2015 waktu saya ke sana bersama beberapa para ustadz itu, ayo kita hadiri majelis-majelis itu. Masuk kita majelis halaqah hadis. Ya kan? Pikiran kita kalau hadis itu, hadis lah gitu kan. Ternyata di situ halaqahnya hadisnya langsung ke sanad dia, bukan ke matan. Kalau matan kan gampang ya, innamal a'malu binniyat kan langsung ke matannya isinya kan. Kalau itu bukan, dia sanadnya ternyata pas waktu di situ masuk ke dalam sanad. Sanad itu maksudnya perawi-perawinya itu. Sipulan, membahas tentang sipulan ya kan nggak nyambung sama kita itu. Yang begituan itu. Jadi yang jelas kalau kita menuntut ilmu belajar agama, tanda benarnya kita belajar itu semakin kita ya yakin dengan agama kita. Lalu kalau yakin kita, iman kita naik, maka amal pun akan naik. Makanya kita pernah dengar, bahkan kita mengucapkan juga apa ungkapan kita. Kalau ada orang yang misalnya tak sholat atau malas sholat, kita bilang apa itu? Kurang iman. Lagi lemah imannya kan gitu. Lagi lobet dia imannya itu. Ya kan, lagi putur dia kan. Nah, jadi apa? Kalau iman naik, buktinya apa? Amal soleh juga naik. Dalam bentuk apa itu? Ibadah. Dalam bentuk ibadah.
Kalau iman itu akidah, kalau amal soleh itu ibadah. Lalu nanti ibadah kita yang kita kerjakan, sholat, puasa, zakat, bahkan bukan hanya yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah juga kita kerjakan. Tanda betul itu kita kerjakan dan tanda itu diterima Allah. Apa dia buktinya? Kita peduli dengan orang-orang sekitar kita. Dalam bentuk mendakwahkan ajaran agama ini, dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan cuek. Jadi kalau betul kita sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah itu kita kerjakan amal soleh, bukti nyatanya apa? Kita semakin peduli dengan mereka. Dalam artian ketika kita temukan ada saudara kita, teman kita, atau keluarga kita sendiri misalnya jauh dari jalan Allah, kita apa gitu? Ada rasa bertanggung jawab untuk mengajaknya gitu. Tapi kalau tidak ada itu, malah hanya mementingkan diri sendiri, ya biar lu gue yang emangnya gue pikirin gitu. Itu bermasalah ibadah kita itu. Rugi juga kita itu. Contoh misalnya, kalau itu terjadi pada keluarga kita, anak istri kita misalnya. Kita sholat rajin 5 waktu ke masjid, terus anak kita nggak peduli, mau sholat enggak, terserah gitu ya. Itu tetap rugi, karena orang yang beruntung itu empat-empatnya harus ada. Gitu. Jadi setelah dia tadi beriman, beramal, lalu dia apa? Berdakwah dia dalam bentuk ya tentunya ya sesuai dengan apa? Kemampuan lah. Ya masing-masing itu kewajibannya masing-masing. Jadi jangan katakan dakwah itu wajibnya ustadz, bukan. Semua kita itu wajib berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sesuai dengan kondisi dan keadaan kita masing-masing. Nah, begitu. Apalagi kalau kita sudah rajin ikut pengajian kan, kemudian rajin beribadah, nampak sudah sampai pakaian itu pun kayaknya syekh besar gitu ya. Nampaknya syekhun kabir gitu, alim lah gitu kan. Nah, seperti itu maka nampakkan itu juga dalam bentuk kepedulian kepada sesama. Teman kita yang ada yang enggak sholat, jadi kita dakwahi gitu dalam bentuk ya hikmah lah, bijaksana, dengan ramah gitu ya, dengan kata-kata yang sopan begitu. Nah, bahkan ini karena kita pas dia dengan judul kita. Bahkan poin yang ketiga dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah itu poin pentingnya apa? Adab dan akhlak. Itu poin pentingnya. Poin pentingnya itu adab dan akhlak. Dan itu adalah tugasnya para nabi. Oke, coba kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW. Beliau diangkat menjadi nabi, lalu nanti menjadi rasul, itu usianya berapa? 40 tahun, masuk 41 ya. Oke. Pokoknya genap 40 tahun. Nabi sebelum diangkat menjadi rasul sudah terkenal dengan gelarnya apa? Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Terpercaya. Dia betul-betul orang yang jujur dan amanah. Karena kalau kita belajar bahasa Arab, al-amin, amin itu dari kata aminah, ya'manu. Kalau bahasa Indonesianya aman, tenang, tentram. Adem, ayem, gitulah apalah gitu namanya. Ya. Jadi al-amin itu artinya orang yang kalau kita bersamanya kita merasa aman, tenang. Kalau kita menitipkan sesuatu, kita amanahkan kepada dia barang kita yang berharga, kita merasa tenang, aman. Itulah amin itu. Itu menunjukkan apa? Akhlak Nabi, adab sopan santun Nabi itu sudah ada sebelum menjadi rasul, sebelum berdakwah. Yang seperti itu pun masih tetap dakwahnya ditolak, masih ada yang menolaknya. Apalagi kita kalau kita sudah belajar agama, tahu mana yang benar, mana yang salah, begitu kita mau dakwahkan kepada keluarga kita, ada catatan-catatan perilaku kita yang buruk, makin banyaklah cobaan tuh. Kita ajaklah kawan kita misalnya sholat yuk, pandian kau pun baru tobat ya kau katanya kan. Udah kena suka awak, habis itu enggak lagi mendakwahi kan, enggak berani. Oh enggak begitu, tetap. Yang namanya dakwah itu tetap. Karena kita mengajaknya dengan sopan, dengan baik. Pokoknya apa? Man kana ya'muru bil ma'ruf falyakun amruhu bil ma'ruf. Barang siapa yang menyuruh yang kepada yang baik, maka caranya juga harus baik.
Jangan menghalalkan cara kalau tujuannya baik, caranya ya nggak apa-apa, dengan yang haram juga nggak apa, nggak boleh itu. Kan aku mau ngajak orang baik nih. Kayak gimana caranya? Pokoknya cara apa saja, haram pun nggak apa-apa, nggak boleh. Tetap dengan cara yang baik. Gitu. Misalnya nyuruh orang sholat, bagus. Tapi caranya jeng sholat, ya nggak boleh lah itu. Ya kan? Nyet katanya, sholat kan? Ya nggak bisa begitu. Apalagi kalau ada anak-anak yang begitu, itu tercatat sama anak-anak itu, kasar kali bapak tuh kalau ngomong. Gitu kan? Nggak boleh juga. Caranya harus dengan yang baik. Begitu juga mencegah yang mungkar dengan cara yang baik. Jangan pula, kan tadi kan gini, mangkana ya'muru bil ma'ruf falyakun amruhu bil ma'ruf. Kalau yang ma'ruf caranya yang ma'ruf. Oke. Kalau mencegah yang mungkar caranya ma'ruf, jangan mungkar juga. Itu kan kalau anak-anak pesantren gitu dia. Ma'ruf, ma'ruf. Berarti kalau mungkar, nah gitu dia. Itu waktu di pesantren kayak gitu. Begitu ceramah kan, mangkana ya'muru bil ma'ruf falyakun amruhu bil ma'ruf. Wa man kana yanha 'anil munkar falyakun nahyuhu. Jawaban mereka apa? Bil munkar. Oh enggak lah, bil ma'ruf aidan. Ya, menyuruh yang baik caranya baik, mencegah yang buruk caranya baik, jangan caranya buruk. Nah, gitu. Jadi, buah dari apa tadi? Akidah kita yang benar, iman kita naik, amal soleh kita semakin rajin kita kerjakan dalam bentuk ibadah-ibadah, buahnya semuanya itu apa? Kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu harus nampak dalam kepribadian kita dalam bentuk adab-adab yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia. Dan itulah tugas para nabi. Jadi kalau ditanya, yang ada dalam diri nabi pertama itu apa? Iman, amal, atau akhlak? Akhlak kan? Nomor berapa dia? 1. Tapi begitu Rasulullah dakwahkan kepada kaumnya, yang pertama nomor berapa? Yang pertama apa? Iman kan? Yang pertama apa? Iman. Kenapa iman yang pertama? Karena akhlak sudah selesai. Pada diri Rasulullah. Gitu, dalam diri Rasulullah. Walaupun nanti tetap Rasulullah mengajarkan akhlak. Dalam artian apa? Sebenarnya kalau kita belajar tentang adab, akhlak itu dia bukan dalam bentuk teori ya. Sebenarnya kalau kita mengajarkan langsung di keluarga kita itu bukan dengan teori, tapi dengan apa? Praktek. Dan itu yang tertanam dalam diri Rasulullah kan. Gitu dia. Misalnya kita mau nyuruh anak kita misalnya akhlak yang mulia seperti apa? Jujur. Kan nggak mungkin nak jujur, nak jujur, nak jujur. Kan begitu kan. Tapi nampakkan kalau ketika kita berbicara, bercerita kepada anak, itu kita harus jujur. Jangan ketahuan bohongnya. Anak susah itu nanti. Sama misalnya, berbakti kepada orang tua. Kita perintahkan dalam bentuk apa? Lisan saja. Berbaktilah kepada orang tuamu nak, sopan santun kepada orang tua, gitu aja. Itu nggak akan bisa melekat dalam diri anak kita. Dia maunya itu apa? Buktinya tak dalam bentuk apa? Praktek. Gimana caranya? Kita tunjukkan di hadapan anak kita itu bahwasanya kita ini berbakti kepada orang tua kita, apalagi masih hidup mereka kan. Jadi, masya Allah orang tua ini sopan kali ya, patuh kali ya, nurut kali sama ayah emaknya. Nah, tertanam dalam diri anak itu. Dia pun memperlakukan sama seperti itu. Nah, begitu dia. Nah, tapi yang namanya akhlak itu kan luas, ya kan? Kemudian adab itu juga luas. Nah, tetap ya dalam bentuk pembelajarannya kita tetap juga belajar teorinya ya, ya kan? Karena apa? Karena kita nggak sama apanya gitu, nggak sama apanya hidupnya. Dalam artian kan kita kan jarang bertemu kan. Tapi kalau sering kita bertemu, misalnya di pesantren misalnya. Nah, pesantren itu mengajarkan adab, guru-gurunya, kiainya itu dengan apa? Ya dengan apalah? Dengan kepribadian kiainya itu. Ustadz-ustadznya gitu. Ya kalau teorinya sedikit saja itu, tapi prakteknya misalnya nanti ketika berbicara, ya ketika nanti bermuamalah dengan mereka, cerita sampai dengan candanya juga itu dengan sopan santun, dengan akhlak yang
yang mulia. Tapi kalau kita majelis taklim seperti ini kan jauh-jauh masing-masing, kan kita nggak sama apanya tinggalnya kan. Maka perlu teori. Tapi ingat, setiap kali kita menuntut ilmu, ilmu itu menuntut kita. Gitu. Kita tuntut ilmu untuk supaya apa itu? Dapat kan gitu ya. Ilmu itu kita tuntut, kita pelajari supaya dapat dia. Nah, terus ilmu itu juga menuntut kita supaya apa? Dia pun mendapatkan kita dalam bentuk amal. Diamalkan. Jadi kalau kita sudah catat ilmu-ilmu yang kita pelajari itu, baru tanya diri kita, muhasabatun nafsi, kita introspeksi diri, sudahkah kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari? Begitu dia. Pelan-pelan lah tentunya kan. Saddidu wa qaribu ya. Ya kita belajar untuk lurus gitu ya. Kemudian ya mendekatilah walaupun kita tidak sampai derajatnya kepada makom nabi gitu kan. Kan susah juga itu, jangankan makom nabi, makam sahabat pun, manzilah sahabat mungkin kita ya nggak nyampe juga gitu kan. Ya, seperti Abu Bakar dan Umar, mana mungkin kita sampai derajat ibadahnya, imannya, amalnya, semua begitu, tidak akan mungkin. Tapi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Ya, seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Itu adalah kata yang sangat menyenangkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia kali sahabat Rasulullah mendengar sabda Nabi itu. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Walaupun dia tidak sama amalnya, dalam artian sama persis. Tapi dialah berusaha mengikuti mereka dengan cinta dan kasih sayang karena Allah dan Rasulnya, insya Allah bersama mereka nanti di surga. Makanya ada sahabat Rasulullah yang mengatakan, ana uhibbu Allah wa rasulahu wa ashabahu. Aku mencintai Allah, Rasulnya dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang beriman. Sehingga nanti di akhirat bersama mereka. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir apa tadi? Ciri yang keempat apa itu? Sabar. Kalau sabar itu jelaslah. Sabar di mananya itu sabarnya? Sabar di 3 sebelumnya. Apa itu? Sabar berimannya, dalam bentuk menuntut ilmunya harus sabar nih. Duduk seperti ini kan harus sabar kan? Sabarlah. Kemudian yang kedua sabar, ya mengamalkannya. Ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi apa? Sabar mendakwakannya. Itu lebih berat lagi. Lebih berat lagi dia. Jadi sabar kita mempelajarinya sehingga kita pertahankan iman kita ini, sabar. Kemudian sabar kita mengamalkannya dan sabar mendakwahkannya, mengajarkannya. Seperti itu. Nah, itulah ciri-ciri orang yang beruntung. Dan poin kita pada pertemuan kita, insya Allah ini kan pertemuan pertama ya. Kita akan membahas apa? Adab harian seorang muslim. Kita akan belajar tentang adab. Adab dengan akhlak itu apa bedanya? Adab itu proses, akhlak itu hasil ya. Paling gampangnya gitu. Adab itu apa? Proses, akhlak itu hasil. Karena akhlak itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan akhlak itu dari khuluq. Khuluq itu dengan kholqun satu asal kata dari kholaqo. Kholaqo itu apa artinya? Menciptakan. Kholqun itu apa? Ciptaan yang sudah terbentuk. Jadi kholqun dengan khulqun atau khuluqun maksud saya, itu satu asal kata yang menunjukkan apa kata ulama? Kalau kholqun itu sifat zohir, seperti fisik ini. Tapi kalau khuluqun itu sifat dalam bentuk apa? Batin, seperti ruhaninya. Dalam bentuk adab-adab islaminya itu. Seperti itu. Makanya akhlak itu dia itu akan muncul seketika. Maksudnya kalau kita mau mengecek akhlak seseorang itu tidak boleh dengan persiapan. Misalnya aku mau seminggu ini mau ngecek akhlakmu. Sudah dikasih tahu duluan. Itu nanti bisa kepura-puraan. Akhlak itu harus melekat, bukan kepura-puraan. Hanya saja untuk mencapai dia sampai melekat, dia harus butuh proses dalam bentuk latihan. Dalam bentuk ya agak pura-pura dulu dalam bentuk latihannya kan.
Tapi nanti kalau terus dikerjakan itu akan melekat. Contoh misalnya sabar. Ya, sabar itu harus melekat dalam diri kita. Tapi supaya kita bisa sabar butuh apa? Proses dalam bentuk apa? Latihan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbara sabbarahullah," atau "Man yatasabbara yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha melatih diri bersabar, Allah akan membantunya untuk menjadi orang yang sabar. Butuh proses. Nah, dan proses yang terbaik itu agar kita menjadi akhlak yang mulia, mendapatkan akhlak yang mulia itu apa? Belajar adab itu. Misalnya adab kalau dalam harian berarti dari bangun tidur sampai tidur lagi. Berarti adab yang pertama itu apa? Adab mau tidur lah. Nah, makanya kitab kita nanti yang kita kaji ini, kita ambil buku kita itu, ya judul buku kita itu apa? Adabul Muslimi fil Yaumi wal Lailah. Nah, gitu judul bukunya ya. Adabul Muslimi fil Yaumi wal Lailah. Adab-adab seorang muslim ya di pagi harinya, maksudnya di harinya dan di malamnya. Maksudnya itu hari dan malam itu apa maksudnya? Harian. Harian itu kan ada di siangnya dan malamnya. Jadi ini adalah adab-adab muslim dalam bentuk harian. Ini akan kita pelajari, pelan-pelan kita pelajari dari awal sampai akhir. Dan dia jumlahnya kalau halamannya ini hanya 60 halaman kalau bahasa Arab. Tapi kalau diterjemahkan nanti dia itu bisa 150 halaman atau 200 halaman. Ya kan? Karena kan bahasa Arab itu sedikit tapi begitu diterjemahkan banyak dia. Karena kan bahasa Arab itu jami' mani dia. Singkat padat. Itu yang membuat bahasa Arab itu dipilih dia menjadi bahasa Al-Quran. Karena dia mampu mengungkapkan begitu banyak makna hanya dengan sedikit kata-kata. Itu dia. Bahkan ada penelitiannya, kosakata dalam Al-Quran itu ya tidak sampai 1/3 dari kosakata bahasa Arab. Allahu Akbar. Tapi bisa mengungkapkan makna-makna yang kita butuhkan dunia dan akhirat. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala menyusunnya luar biasa. Itu yang tidak bisa disanggupi oleh orang-orang jahiliyah walaupun dia ahli syair, jago bahasa Arabnya dari fitrahnya lahirnya, tidak mampu. Itulah keajaiban dan mukjizat Al-Quran. Jadi bahasa Arab itu sedikit, dia nanti kalau diterjemahkan ke bahasa apapun itu menjadi banyak. Nah, jadi ini buku ini Adabul Muslimi fil Yaumi wal Lailah. Ya, ini kalau terjemahannya Anda nggak tahu ya, apa ada nggak terjemahannya ini? Ini saya ambil bahasa Arabnya saja ya. Oke, ini akan kita bahas. Nah, sebelum kita bahas, kita kasih muqaddimah dulu, walaupun ada sebahagian ikhwan yang sudah tahu ya. Kalau kita ditanya agama kita yang luas ini, yang nanti sumbernya Al-Quran dan hadis, kalau ditanya isinya itu apa? Isi agama kita ini apa? Isinya. Secara umum maksudnya, kalau secara terperinci ya mana bisa dijelaskan dengan satu majelis itu kan. Nah, isi Al-Quran itu apa? Dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Isinya apa? Poin pentingnya. Nah, kata ulama isinya 3. Apa itu? Akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah, ibadah, dan akhlak. Itu dia. Atau bahasa lainnya apa? Iman, amal, dan ihsan. Atau iman, iman, Islam, dan ihsan. Bahasa lainnya begitu. Iman, Islam, dan ihsan. Ada tauhidnya, itulah iman, itulah akidah, itulah keyakinan. Yang bentuknya itu tidak nampak ya, karena dia di dalam hati. Keimanan itu di mana apanya? Adanya di dalam hati. Kan keyakinan itu kan tak nampak. Tapi itu keyakinan itu, iman itu harus ditampakkan dalam bentuk apa? Ibadah, amal solih. Itulah rukun-rukun Islam. Islam. Coba rukun Islam pertama apa? Syahadat, kan menyaksikan itu.
Berarti iman kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, nabi-nabi, kitab-kitab, hari akhir, kemudian takdir baik buruk, semuanya itu kan dalam hati. Gimana cara menampakkannya? Dengan rukun Islam. Maka rukun Islam yang pertama, asyhadu, bersaksi. Dengan kata asyhadu ya. Tidak cukup dengan la ilaha illallah. Harus ada kata asyhadu. Karena asyhadu itu kalimat verbal yang menunjukkan saya bersaksi. Sehingga ketika ucapan itu muncul, saya bersaksi, itu ucapan harus sesuai dengan perbuatan. Kalau tidak, dusta. Tapi kalau dia mengatakan la ilaha illallah saja, itu tidak bisa disalahkan. Sampai orang kafir pun kalau dia mengatakan la ilaha illallah, itu tetap benar. Kenapa? Karena itu tidak menunjukkan bahwasanya dia itu mengakui apa yang dia katakan. Dia cuma nukil doang gitu. Kayak beo, tahu beo ya? Apa yang dia dengar, dia ucapkan. Dia hanya sebatas menukil. Jadi kalau ada orang kafir mengatakan la ilaha illallah, itu belum tentu dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia bisa jadi hanya menukil. Kenapa? La ilaha illallah itu kalimatnya kalimat nominal. Tidak ada menunjukkan kata kerja dan pelaku di situ. Siapa di situ? Cuman dia bilang, dia misalnya dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau dia mau masuk Islam, harus mengucapkan asyhadu. Harus ada kata asyhadunya. Asyhadu itu apa artinya? Saya bersaksi. Oh gitu. Maksud saksi itu apa? Bersumpah. Saya bersumpah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Baru dia muslim. Begitu dia. Nah, untuk itu ketika kita berzikir la ilaha illallah itu hadirkan keyakinan itu. Karena enggak ada kata asyhadunya kan? Kan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus disesuaikan antara ucapan dengan ya, apa itu? Keyakinan kita dan perbuatan kita. Kalau tidak, bohong itu. Makanya bisa jadi dia mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka. Kenapa? Perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Karena dia menyembah selain Allah dalam bentuk tidak ikhlas beribadah. Atau pergi ke dukun dia kan. Berdoa kepada selain Allah, dia datang ke kuburan, malah dia meminta doa sama ahli kubur. Bukan dia mendoakan ahli kubur gitu kan. Itu kan menjadi apa? Menjadi pembatal ucapan la ilaha illallahnya gitu. Begitu dia. Nah, jadi kemudian yang kedua apa? Rukun Islam yang kedua. Salat. Berarti kalau betul beriman, betul mengucapkan Allah itu hanya yang diibadahi, lalu Muhammad SAW itu utusan, maka buktikanlah itu dengan apa? Salatlah. Kalau enggak salat, berarti bohong syahadatnya. Katanya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah. Rasul itu utusan Allah. Nah, ini Allah nyuruh salat nih. Rasul nyuruh salat tuh. Kok enggak salat? Nah, kan dipertanyakan jadi. Harus nampakkan dengan salat. Kemudian puasa. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu terjemahan apanya? Bebasnya gini. Orang yang mengaku beriman, kalau ente betul-betul beriman, apa? Puasa. Kalau tidak puasa berarti ya diragukanlah minimal. Diragukanlah keimanannya. Kalau nggak bilang beriman nanti marah dia kan. Ya kan? Marah dia. Nah, kemudian setelah itu apa? Zakat. Lalu setelah itu apa? Haji. Nah, lalu nanti ada kewajiban-kewajiban yang lain yang itu bisa kita pelajari. Nah, itu dia. Lalu nanti kalau itu betul-betul kita kerjakan rukun imannya, rukun Islamnya tadi, maka muncullah yang disebut dengan ihsan. Apa itu ihsan? Bukan karena nama saya Ihsan ya. Lalu kita bahas saja ihsan ini, enggak ya. Ihsan itu kalau dari bahasa Arab, dari ahsana yuhsinu, artinya berbuat baik, yang sebaik-baiknya. Bukan hanya levelnya baik. Kan ada 3 levelnya ya. Ada baik, lebih baik, dan ihsan itu makomnya apa? Terbaik. Sampai bagaimana Rasulullah menjelaskan ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, kamu beribadah
beramal soleh, mengerjakan apapun itu, mengatakan apapun itu yang kamu kerjakan itu dalam bentuk ibadah, bahkan tidak ibadah kita jadikan ibadah, oke? Seolah-olah Allah lagi melihat kita, memantau kita, sehingga maksimal beribadahnya, sholatnya. Bahkan kalau kita ngomong pun, kalau dipantau itu kan berbeda kalau yang merasa dipantau dengan tidak dipantau. Nah, kalau memang kita tidak melihat Allah, memang kita tidak melihat Allah, ya seperti itu dia. Kita merasa kita melihat Allah atau kita merasa Allah melihat kita, gitu maksudnya begitu. Jadi di situ seperti ada sisi CCTV. Kok sama kalau misalnya kita di tempat pekerjaan kita, kalau di kantor kita itu ada CCTV, pasti lain tingkah kita itu kan. Apalagi kalau seperti ini saya ceramah ada kameranya kan pasti beda itu. Ya kan? Apalagi kalau siaran langsung dalam bentuk TV apa? TV resmi kan. Ini kan kalau di Facebook di apa kan masih apa istilahnya bisa dikatakan non formal kan. Tapi kalau sudah di siaran televisi itu resmi, harus jaga-jaga kecakap itu. Gitu. Apalagi kalau ada mengkritik pemerintah kan, harus berdasarkan data itu. Yang berdasarkan data aja bisa kena itu, apalagi tanpa data. Jadi hoax. Mana yang betul, hoax atau hoax? Nggak ada yang betul. Karena dia berita bohong. Oke ya, jadi dia ihsan dalam bentuk ihsan seperti itu ya. Jadi kalau ditanya agama kita ini yang luas ini, kemudian Al-Qur'an yang dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kemudian hadis-hadis Nabi yang begitu banyak, dia ribuan jumlahnya. Secara umum isinya apa lah itu? Ada akidah, ada ibadah, dan ada ya dalam bentuk dakwah. Yang paling penting adalah akhlak yang mulia. Karena cara terbaik mendakwahkan itu adalah dengan apa? Akhlak. Makanya kalau ada kita dipilih jadi pemimpin, paling patuh itu orang yang kita pimpin itu ketika tertanam dalam diri kita itu akhlak yang baik. Misalnya kalau ada pemimpin nyuruh jangan korupsi gitu ya, ngajak supaya jangan korupsi, itu susah kalau anggotanya tahu apa nih cakalannya kau itu, tahunya kau naik atas itu kan karena main juga. Gitu jadinya kan. Itu yang susah jadinya. Yang terjadi di berbagai jabatan-jabatan di pemerintah itu seperti itu susahnya. Karena orang tahu. Makanya hanya sebatas apa? Ya simbol-simbol saja dia. Tapi kalau dia sudah ma'ruf, orang yang jujur apa ketika dia mengajak itu lebih mudah biasanya. Nah, cuman kalau dia arusnya lebih besar biasanya nggak tahan lama itu. Cepat dia diturunkan. Itu yang terjadi. Itu coba diturunkan dia. Nah, itulah namanya akhir zaman. Ya, jadi itu dia. Nah, misalnya kita lihat misalnya surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Itu kan kalau dalam hadis yang sahih kita lihat Rasulullah mengatakan surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Qur'an. Ya, suratul Ikhlas itu ta'dilu sulusal Qur'an. Ya, dia sepertiga Al-Qur'an. Man qara'aha salasa marrat, kalau ada orang yang membacanya 3 kali, maka seolah-olah dia telah membaca Al-Qur'an full. Karena kan sepertiga ditambah sepertiga jumlahnya 3/3 sama dengan 1. Berarti kalau kita mau menghatamkan Al-Qur'an cara cepatnya apa? Baca surah Al-Ikhlas 3 kali, sudah khatam. Khatam dari sisi pahala dah. Bukan dari sisi apanya ya, ya bacaan itu tidak. Tentunya kalau nanti dibanding-bandingkan dengan orang yang hanya membaca surah Al-Ikhlas dengan membaca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas ya pasti beda lah. Pasti beda, nggak akan mungkin sama itu. Itu dikarenakan apa? Berarti sepertiga. Kok bisa sepertiga kata Rasulullah? Isinya, kandungannya. 1 dari 3 isinya. Apa tadi? 1 dari 3 tadi? Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak ya. Oke. Nah, surah Al-Ikhlas itu apa isinya? Akidah. Dari qul huwallahu ahad sampai nanti walam yakul lahu kufuwan ahad, isinya hanya tentang apa? Tentang akidah, tentang tauhid, mengikhlaskan Allah.
Bahkan akidah itu kan luas ya, iman itu kan luas ya, keyakinan itu luas. Tapi kalau ditanya intinya apa? Tauhid. Mengesahkan Allah. Karena kalau kita lihat agama yang dibawa para nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW, itu kan jumlah para nabi dan rasulnya kan banyak dia, ya kan? Berapa jumlah para nabi dan rasul? 25 Pak Ustadz, itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang wajib diimani. Tapi kalau jumlahnya di dalam Al-Quran disebutkan berapa jumlahnya? Banyak. Yang diceritakan hanya 25. Dalam Al-Quran disebutkan warusulan. Itu disebutkan dan rasul-rasul telah kami ceritakan kepada Muhammad sebelummu. Maksudnya ada rasul-rasul yang sudah kami ceritakan kepadamu. Ada juga rasul-rasul yang kami tidak ceritakan kepadamu. Lalu nanti ada riwayat-riwayat dalam hadis Nabi dan hadisnya itu tidak ada yang sahih ya. Hanya posisinya dhaif. Itu menunjukkan jumlah rasul. Maka kita akan temukan nanti jumlah rasul itu 313, ada riwayat mengatakan 315. Lalu nanti kalau jumlah jumlah para nabinya ada berapa itu? Berapa disebutkan kok lupa pula saya. Nah, begitu dia. Pokoknya ribuan ya. Nah, tapi itu dia sanadnya dhaif. Yang jelas kata ulama pokoknya para nabi dan rasul itu banyak. Oke, pertanyaannya. Kita kaitkan dengan ini tadi. Begitu banyak para nabi, pertanyaannya apakah ajaran agamanya sama? Atau beda? Berarti ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Muhammad yang masih adalah zaman sekarang ini berarti Nasrani, Yahudi, Islam. Nah, inilah yang paling nampak kan? Berarti sama. Ayo. Berarti benarlah orang mengatakan semua agama. Aduh, hati-hati. Hati-hati. Berarti boleh dong masuk surga juga orang Yahudi, Nasrani. Sama atau beda? Ini dia. Ada yang sama, ada yang beda. Maksudnya apa? Ajarannya karena dia sumbernya satu yaitu Allah, maka pasti ada yang sama. Tapi yang namanya ajaran agama ini disesuaikan juga dengan kondisi. Bahkan ajaran-ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sesuai dengan kaumnya. Tidak untuk kaum yang lain. Kecuali Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Maka apa yang terjadi? Jawaban yang benar adalah ada ajaran yang sama dan ada ajaran yang tidak sama. Yang sama di mana? Akidahnya, tauhidnya, itu yang sama. Sama-sama apa? Mentauhidkan Allah. Jadi Allah mengatakan apa dalam surah Ali Imran ya? Qul ta'alau. Katakan Muhammad ya. Qul ya ahlal kitab gitu ya. Katakan Muhammad kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Di antaranya orang Nasrani dan Yahudi. Ta'alau, ayo ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kepada satu kata yang sama antara kita dan kalian. Maksudnya di dalam Islam ada, di Yahudi ada, Nasrani ada. Sama ajaran itu. Karena Allah yang telah mengajarkan itu kepada para nabi itu. Apa itu? Alla na'buda illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada wala nusyrika bihi syai'a. Dan tidak boleh berbuat syirik. Jadi ajaran agama para nabi itu sama-sama seluruhnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya mengajarkan tauhid. Kalau ada ajaran agama yang mengajarkan tauhid, maka baru diboleh dikatakan sama. Pertanyaannya, agama Yahudi mengajarkan tauhid? Nih, enggak maksudnya yang sekarang. Enggak. Agama Nasrani? Tidak. Berarti sama enggak agama Yahudi, Nasrani dengan agama Islam? Beda. Karena kalau mereka mau dikatakan sama, harus sama-sama la ilaha
illallah. Tapi apa yang terjadi? Oke, coba lihat agama Nasrani. Apakah mereka menuhankan Allah saja? Tidak, bahkan ada namanya tri ya. Oh, tiga. Udah aja belum? Oh, udah ya. Kalau Yahudi, apakah mereka mengajarkan tauhid juga? Tidak. Mereka tidak mengajarkan tauhid. Nah, hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Jadi jangan katakan semua agama sama. Kalau mau dikatakan agama itu sama, harus sama-sama mengajarkan tauhid. Karena itulah inti ajaran seluruh para nabi dan rasul. Nah, untuk itu, insya Allah pada pertemuan kedua akan kita bahas langsung kepada adab-adab Muslim, adab-adab harian seorang Muslim yang akan kita pelajari. Kalau di sini dalam kitab kita ini langsung dia adabun naumi wal istiqazi, adab tidur dan bangun tidur. Insya Allah akan kita mulai di situ, walaupun kemarin-kemarin sudah kita sampaikan ya. Tapi nggak mengapa kita ulangi supaya kita ingat lagi. Insya Allah pada malam Rabu pekan kedua ya. Kalau saya kan pekan kedua dan pekan keempat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.